Prof. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebetulnya tentang data. Jadi yang paling penting pada saat Anda tesis nanti, Anda harus mengenali data Anda. Apakah data itu kualitatif ataukah kuantitatif. Kalau Anda bekerja di laboratorium, seringkali pada desain penelitian itu ada variabel-variabel, ya. Ada namanya variabel terikat, tergantung, atau dependent variabel, ada lagi namanya independent variabel. Pada dependent variabel itu yang Anda ukur. Yang Anda ukur ini sifatnya kuantitatif atau tidak. Maka ini harus tahu, ya. Apakah hanya sekedar kualitatif, ya, yaitu apa, skala nominal atau ordinal. Gitu. Kalau sudah punya data itu misalnya kuantitatif, Anda perlu mengetahui distribusi data Anda itu normal atau tidak normal. Itu yang kedua. Untuk apa kita tahu normal dan tidak normal? Karena itu nanti tergantung pada pemilihan statistiknya. Karena statistik itu ada yang sifatnya parametrik atau namanya tergolong parametrik, ada yang non parametrik. Ya, biasanya peneliti eksakta, ya, peneliti-peneliti data kontinu itu inginnya data atau diuji secara statistik parametrik. Tetapi kalau suatu ketika memang distribusinya tidak normal, mau tidak mau berarti Anda memilih statistik non parametrik, ya, dengan skala plus minusnya. Tapi boleh tidak apa-apa. Anda memilih non parametrik juga tidak apa-apa, ya, tergantung. Tapi biasanya yang memilih parametrik. Nanti kita bicarakan tersendiri, ya, pemilihan-pemilihan itu. Hari ini, ya, Anda berlatih untuk SPSS, kaitannya dengan aplikasi, dengan software SPSS. Tolong ini dikuasai, Anda harus berlatih, harus mengerjakan sendiri. Sebab kalau cuma dipandang saja kelihatannya bisa, tapi begitu kita entry, begitu kita interpretasi, kita lupa. Gitu. Oleh karena itu kesempatan pada saat kuliah statistik ini, maka selain nanti Anda mengetahui, ya, atau memilih jenis statistiknya, maka Anda harus bisa entry datanya, harus Anda bisa interpretasi datanya, sehingga Anda bisa menyimpulkan itu sesuai dengan permasalahan di dalam penelitian Anda. Itu yang penting, ya. Jadi SPSS itu harus kita kuasai. Baik, semua sudah install ya SPSS ya? Sudah, Bro. Sudah ya, oke. Ini nah, ini ya, nanti kalau Anda buka seperti ini, ya, saya sampaikan, saya jelaskan sepintas saja. Kalau sudah ada di atas, ada tampilan seperti ini, nanti data Anda itu biasanya dari atas ke bawah, ya, di ini di entry seperti itu. Nah, nanti data ini, ya, ini kadang-kadang kalau pakai pecahan, ya, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Kalau nggak mau titik, coba pakai koma. Ya, misalnya 56,17. Ya, kalau koma tidak mau, Anda pakai titik karena berbeda-beda. Ya. Nah, ini menunjukkan satu variabel. Variabel berikutnya di sebelah kanan. Terus begitu. Untuk spreadsheet ini, jadi untuk soal yang baru, untuk permasalahan baru, tidak harus menggunakan file yang baru. Enggak, diteruskan aja ke kanan ini nanti. Jadi sampai ke kanan pun soalnya macam-macam atau permasalahan yang kita ini macam-macam boleh, ya. Ini karena masing-masing ada variabel view-nya bisa kita cek gitu. Jadi ini data view, begitu kita klik variabel view akan keluar seperti ini. Maka nanti Anda kasih nama. Nama ini hanya sekedar nama, ya. Nama. Jadi dia harus persis karena nanti ada label atau ada di values kita juga bisa memberikan nama itu. Nama ini
bisa paling tidak 8 karakter ya. Tipenya itu nanti biasanya numerik yang kita pakai. Jangan yang lain dulu ya, numerik. Setelah itu width-nya ini pakai default aja. Baru kita analisis. Analisis itu apa artinya di sini? Jadi kalau kita sudah entry, maka kita tekan di sini, atas ini, analyze. Kalau kita tekan analyze, maka keluarlah macam-macam di sini. Yang banyak kita pelajari di statistik itu ada di sini semua. Walaupun kita tidak membahas satu persatu ya, ini terlalu banyak. Yang penting-penting aja. Nanti kalau Anda sudah menguasai, sebetulnya kalau Anda punya jenis metode lain itu sebetulnya statistik bisa Anda lihat di pustaka atau di YouTube, udah gampang itu. Nah, kalau kita pilih deskriptif statistik, deskriptif itu hanya ini melihat minnya, mediannya, modusnya, ya, standar error dan sebagainya, itu ada di sini, deskriptif statistik. Ya, pilihannya itu ada di frekuensi, deskriptif, explore misalnya. Anda klik satu persatu, Anda coba. Nanti entry dan apa itu outputnya kan beda-beda itu. Ya, sebetulnya hasilnya akan sama saja ya. Cuma masalah frekuensi itu dari sisi frekuensi ya, dari deskriptif itu gambaran deskriptif data Anda ya. Kemudian explore ini juga banyak kita pakai kalau nanti kita untuk normality atau terkait dengan apa homogenitas itu di situ. Baik, sekarang saya punya ini ya, saya kasih 8 angka saja di sini. Saya menganalisis kadar protein ya, ternyata di dalam apa di sini misalnya satu sampel, maka diperoleh 8 kali pengukuran seperti ini. Seperti ini data pengukuran. Nah, pada saat Anda apa analisis statistik, seringkali kita itu menggambarkan secara deskriptif. Nanti bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk chart, ya, dalam bentuk gambar. Itu beda-beda. Nah, kita perlu data, contohnya rata-rata, median, modus. Pokoknya semua itu Anda keluarkan, tidak apa-apa. Ya. Itu dalam statistik. Coba sekarang entry data ini, kemudian coba analisis deskriptif statistik, ya, seperti ini nanti. Jadi setelah Anda entry, tadi dari atas ke bawah, kemudian Anda coba tekan, ya kalau saya buat begini itu berarti ini ya, analyze, dipilih deskriptif statistik. Anda boleh memilih frekuensi, deskriptif, explore. Nanti coba bandingkan. Nanti hasilnya min, median, modusnya sama, tapi ada yang lengkap, ada yang tidak, ada yang ditambah statistik yang lain dan seterusnya. Baru pilih variabel dan klik tentukan statistik, chart form dan seterusnya itu. Itu Anda pilih nanti pilihan apa min, median, Anda centangnya aja semua. Baik, coba sekarang entry-kan. Semua ya mencoba.
Setelah di entry ke bawah, coba kasih nama, misalnya aja protein, misalnya gitu. Ya. Kemudian analyze, ya, coba di situ pilih misalnya deskriptif atau apa ya di antara tiga tadi. Nanti kalau sudah, coba salah satu ya share. Prof, permisi Firman sudah selesai, Prof. Sudah. Firman memilih untuk explore. Oke, sekarang coba di share, Mas. Yang lain sudah belum? Ada yang belum? Sudah, Prof. Ya. Oke, silakan, Mas. Dari awal ya, dari awal. Tunjukkan dari awal. Ini untuk data ini sebentar. Sudah terlihat nih, Prof? Ya. Jadi ini untuk datanya tadi Firman sudah masukkan, terus Firman analyze, terus Firman pilih yang explore, seperti ini. Terus tadi Firman coba-coba tadi buat milih normalitasnya sekalian, terus Firman oke. Terus seperti ini. Ini untuk deskriptifnya, untuk nilai minnya sudah dapat sekitar 63,775. Kemudian untuk mediannya segini, nilai variansnya, kemudian standar deviasinya 3,28. Seperti ini, Prof. Oke, coba yang lain yang memilih deskriptif. Ayo, siapa? Izin share ya, Prof. Ya. Apa sudah terlihat, Prof? Sudah. Untuk variabel view-nya, saya beri nama kadar protein, kemudian di data view tadi juga sama seperti punya Firman. Saya analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu frekuensinya. Untuk statistiknya, saya pilih standar deviasi, varian, kemudian mean, median, dan modus. Kemudian di continue dan chartnya, saya pilih bar chart. Kemudian untuk chart value, saya pilih frekuensi. Kemudian di OK, dan untuk outputnya seperti tampilan ini. Belum tampil, Mbak. Mungkin ditutup dulu ya. Apa sudah terlihat, Prof? Ya. Datanya, data mentahnya? Ini untuk statistiknya, kemudian frekuensi dan chartnya. Oke. Oke ya, nggak ada kesulitan. Sekarang ada yang memilih deskriptif? Yang memilih deskriptif? Nggak ada. Ayo coba dikerjakan dulu yang deskriptif. Saya, Prof, sudah coba yang deskriptif. Ya, silakan. Setelah dimasukkan datanya, pilih analyze, deskriptif, statistik, kemudian deskriptif.
Ya. Bisa di option, dipilih mana yang diperlukan. Ya. Kemudian continue, oke. Langsung keluar seperti ini. Minimum, maksimum, jumlahnya, minnya, standar deviasi, dan variasinya. Baik. Sudah ya? Artinya apa? Dengan statistik deskriptif ini, Anda nanti bisa menghitung rata-rata, median, modus, SE, SD, rentang, yang minimum, yang maksimum, semua itu ada. Kalau Anda pakai Excel, Anda masukkan rumus satu-satu itu ya. Ada memang. Excel pun bisa ya, tapi tidak secepat ini ya. Anda masih perlu ada rumus-rumus yang Anda masukkan di situ. Sum ada sendiri, min ada sendiri gitu. Kalau pakai SPSS begitu mudah ya. Itu untuk deskriptif. Tapi Anda kombinasi dengan Excel silakan pada saat Anda membuat kurva, membuat grafik ya, membuat tabel silakan. Nah, pada saat pesan saya nanti waktu tesis, pada Anda membuat histogram misalnya. Kan ada histogram itu, ya, kemudian ada min dan ada mediannya. Ada SD-nya. Tolong SD-nya itu digambar juga ya. Jangan cuma histogram biasa. Biasanya kan ada kotak gitu, atasnya kan ada thread demikian kan. Errornya itu berapa di situ ada itu. Anda coba berlatih pakai Excel di situ, cara menampilkannya itu nanti waktu di tesis. Jadi kalau Anda menggunakan replikasi pasti ada SD, maka SD itu tampilkan juga dalam histogram Anda. Ya kadang-kadang mahasiswa takut terlalu besar Pak, nggak apa-apa ya. Oleh karena itu pada saat Anda melakukan percobaan maka alatnya, metodenya ya itu perlu diverifikasi atau divalidasi. Ya kalau toh ada perubahan banyak, SD-nya besar, itu bukan karena metode kita, bukan karena alat kita, bukan karena kita ya, itu karena sampelnya. Kalau karena sampel berarti Anda hati-hati pada saat mengambil samplingnya. Ya, sampling itu ada tekniknya, nanti saya jelaskan di metodologi penelitian. Ya. Baik, kita teruskan. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ya, ini umum biasa. Apa setelah ini yang perlu kita lihat? Ini sudah ya, sudah saya sampaikan di sini. Ya. Nah, nanti kalau Anda menggunakan Explore tadi, maka ada gambar seperti ini, box plot ya. Ini adalah stem and leaf. Ada gambar seperti ini. Ini menunjukkan sebetulnya mediannya. Kemudian ini batas atas, batas bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat data kita tadi, seperti ini tadi ada 8 ya. Kemudian di sini ada frekuensi sebanyak 1, cuma 1. Stemnya, ya batangnya itu adalah 5, dahannya itu adalah 8. Artinya angka pertama 5, angka berikutnya 8. Jadi yang 58 dari angka 8 tadi jumlahnya cuma 1. Jadi kalau kita lihat di sini angka nomor 3 itu berarti 1 frekuensinya cuma 1. Sedangkan ada 4 yang diawali 6. Yang diawali 6 tapi 60. Jadi 60 itu 1. Ini 60 1. 62 1. 64 ada 2. Coba 60 1 nomor berapa? Nomor 5. 62 1. Berarti nomor 6. Nah, 64 ini bisa kita cari di sini nomor 2 dan nomor 7. Ada 2. Totalnya semua adalah 4. Nah, kemudian ada 3, 65, 66, 68. Ya Anda cari di sini pasti ada ya, satu-satu. Ya. Kalau yang 65 ada nomor 8, 66 nomor berapa? Nomor 1, ya, 68 nomor 4. Gampang Pak, iya nomor cuma 8. Kalau datanya 500, gimana? Itu perlunya di sana. Kalau data itu 100, nyarinya susah. Gitu ya. Ini dengan cara ini membantu kita. Diawali berapa itu karena tergantung analisis data kita nanti kita apakan. Nah, kemudian dibuatlah semacam box plot, ya, box plot seperti ini. Box plot. Yang perlu diperhatikan pada saat Anda nanti waktu menggunakan Explore tadi. Ada box plot. Nah, box plotnya di sini tidak ada angka-angka di luar sini.
Nah, perhatikan nanti suatu ketika Anda punya data di sini ada bunder ya, kayak bulan. Nah, ada bulan gitu di sini. Itu namanya data outlier namanya. Data outlier. Tapi kalau gambarnya itu nanti di sini ada bintang, star ada di atas gitu, itu data ekstrim namanya. Jadi sekumpulan data Anda itu kalau Anda replikasi ya berkisar antara yang atas sama bawah ini. Tapi kalau ada satu data yang terpencil, ya, makanya outlier test itu disebut data pencilan ya. Ya, jadi terpencil di situ. Nah, itu kalau nanti distribusi tidak normal, Anda boleh merejectnya. Ya, bisa Anda hilangkan, bisa Anda reject. Tapi ada aturannya mereject itu. Kalau data Anda sedikit, ya 30 ke bawah, ya 60 ke bawah, itu diperkenankan cuma satu kali mereject data. Ya. Kalau data Anda misalnya banyak yang outlier, itu tanda-tanda distribusi tidak normal. Jadi seperti ini nanti misalnya. Ya. Jadi tadi saya katakan yang merah itu nilai tengah ya, mediannya. Nah, tapi min-nya rata-rata itu beda dengan median. Ini biasanya kalau kapan itu saya sampaikan kalau min, median, modus nilainya sama atau dekat itu tanda-tanda distribusi normal. Nah, tanda-tanda. Tapi untuk mengetahui distribusi normal atau tidak, yang kemarin kita pakai Kolmogorov, Smirnov nanti setelah ini ya. Jadi dari data ini kita bisa tahu nanti outlier atau tidak. Ini ya. Jadi kalau ini ada kayak bunder gini, outlier. Ini extreme values, ada di yang bintang-bintang itu. Ya tentu ini sudah mungkin terjadi kesalahan sistematik ya, kalau terlalu jauh begini. Tuh. Tapi suatu ketika kalau Anda mencoba, menurut kita itu benar. Semua nggak ada perubahan apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Kok ada data outlier? Itu wajar. Ya, wajar gitu. Ya, data seperti itu. Baik, ya. Jadi kalau diminta kalau dalam bentuk box plot ini maksudnya apa? Ya, ini maksudnya dari sini mediannya, ini upper quartile-nya, lower quartile. Jadi kalau dibagi seperempat itu ya. Kemudian ini data atas sama bawah. Oke, ya, oke. Ini apa artinya kuartil? Ya, tadi dibagi 4, persentil dibagi 100. Bentuk data ada yang simetris, ya, normal atau menjulur ke kanan positif atau ke kiri, ya, negatif. Ya. Ada namanya skew. Skew itu kemenjuluran, dinyatakan dengan koefisien persen, ya, kurtosis, stem leaf plot dan sebagainya. Ya, ini baik. Sekarang kita lihat outlier test. Jadi tadi outlier test itu kalau pakai SPSS kan gampang. Tapi coba saya sampaikan apa sih outlier test itu. Outlier test itu bisa digunakan namanya uji Dickson. Ya, Dickson. Caranya bagaimana? Kita disuruh menghitung nilai Q. Q itu gap dibagi rentang. Gap itu artinya apa? Nanti di antara data itu ada data yang Anda curigai. Kira-kira ini outlier. Data yang dicurigai itu dari mana? Biasanya di pinggir-pinggir setelah diurut. Jadi data sekian banyak itu Anda urut dari kecil terus ke besar terus gitu. Yang paling pojok-pojok itu biasanya diduga outlier. Ya, jadi diurut dulu data. Data yang paling kecil sama yang paling besar itu disebut rentang. Minimum sama maksimum. Yang paling itu disebut rentang. Gap itu berarti data yang dicurigai sama sebelahnya yang paling dekat. Nah itu Anda bagi, Anda kurangkan, kemudian dibagi rentang. Maka dapatlah nilai Q. Nah, nilai Q ini nanti dicari nilai Q tabel. Jadi tadi ini namanya Q hitung, ada lagi namanya Q tabel. Anda bandingkan, kalau Q hitung lebih besar Q tabel, berarti datanya outlier. Ini cara-cara seperti dulu ya, cara lama seperti ini.
Tapi dengan adanya SPSS mungkin Anda pakai SPSS saja. Ya. Ada lagi namanya uji groups. Ini juga sama. Jadi coba sekarang ya, ada data ini. Jadi Anda tidak perlu membuat spreadsheet lagi yang baru, ketikkan di sebelah kanannya. Ketikkan di sebelah kanannya ya, yang ini ke bawah data ini. Ya, coba di entry. Ketikkan semua data ini, pertanyaannya dari data ini apakah ada yang outlier gitu. Sudah? Siapa yang share? Sudah, Pak. Menjelaskan? Firman izin share lagi boleh? Ya. Lagi, bentar Pak. Iya Pak, ini Pak untuk apa namanya statistiknya. Untuk datanya, ini untuk datanya yang Ya. baru, kemudian Firman analyze, lalu menggunakan explore, kemudian Firman statistik terus cari yang outlier. Terus di oke, dapat hasilnya seperti. Jadi di sini ketahuan ketika tadi Prof menjelaskan di sini ada yang bulat-bulat tadi, nah apa? Terus ini ada angka 4 yang menandakan bahwa data keempat itu menunjukkan data yang outlier seperti itu, Prof. Baik, ada pertanyaan? Coba lihat datanya lagi, Mas. Data yang awal. Nah, Yang ini Prof. tadi soalnya itu 3 angka di belakang koma atau 2 angka, Mas? Ingat tadi berapa? 2 angka atau 3 angka ya?
Empat angka, Bro. Tiga angka, Hah? Prof. Di sini Tiga Firman angka. tulisnya 3 angka. Kan keluar cuma 2. Gimana cara mengeluarkannya supaya 3? Iya, variable view. Variable view, coba klik variable view. Oh iya. Ya, Di desimal. desimalnya 3. Ya, gitu ya, biar lengkap sesuai ini lihatnya. Ya, walaupun sebetulnya hasilnya sama ya, tapi kan kalau 3 angka, tampilkan 3 angka lebih baik. Kalau tidak ada desimalnya 0 aja, daripada membingungkan 0,00 gitu ya. Baik, ada yang kesulitan? Jadi 1, Anda sudah bisa mengentry untuk data deskriptif, min, median, modus, dan seterusnya. Yang kedua, Anda sudah bisa menganalisis apakah outlier atau tidak. Kalau outliernya banyak bagaimana? Tadi saya sebut tanda-tanda distribusi tidak normal, tanda-tanda ya. Jadi kita nggak yakin. Suatu ketika kalau Anda punya data, tapi ada data outlier, tapi distribusinya normal. Jadi jangan dihiraukan, biarkan saja, nggak usah di-reject. Ya, nggak usah di-reject. Karena masih distribusi normal. Kecuali kalau dalam analisis statistik Anda ternyata berbeda ya hasilnya. Setelah kita buang 1 sama tidak. Nah, itu keputusan Anda. Kadang-kadang keputusan statistik itu harapan kita itu diterima nolnya atau HA-nya. Kok tidak? Tapi setelah saya reject 1 kok jadi diterima. Ya itu Anda sendiri yang memutuskan. Biasanya ya kita sesuaikan dengan hipotesis kita ya. Kita menginginkan yang mana. Kalau memang masih oke ya apa yang bisa Anda pilih di situ. Baik. Berikutnya kita ingin mengetahui sekarang apakah data kita itu distribusi normal atau tidak ya. Distribusi normal atau tidak. Ya, masih ingat pakai cara apa kemarin pengujiannya? Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ya, ini tadi ya Dickson ya. Dickson seperti ini ya 0,380 0,4. Mestinya diurut dulu ini. Diurut dulu baru tahu kita yang paling kecil sama tetangganya tadi. Dipilih rentang yang paling kecil sama besar dikurangkan. Ketemu sekian. Ya, ternyata tabelnya seperti ini. Di tabel N-nya 7, N-nya 7 0,570 itu. Ternyata dihitung itu lebih besar dari tabel. Berarti data 0,380 adalah outlier. Ya, jelas ya. Nah, cuma siapa yang tahu 4 ini apa? Menunjukkan apa 4 ini? 4 ini menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Nomor datanya, Prof. Izin. Nah, nomor urutan datanya tadi ya. Nah, ini loh, nomor 4 tadi loh. Anda masukkan kan nomor 4 ini. Nomor 4. Jadi kita tahu kira-kira yang mana, kita nggak usah nyari-nyari. Yang sudah langsung ketahuan nomor berapa yang outlier. Kan begitu mudahnya ya pakai ini. Oke ya. Baik, terus ini normalitas data. Kemarin saya cerita bahwa untuk menguji data kita normal atau tidak, maka kita gunakan 2 ya, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Itu nanti sudah tampil dua-duanya ya. Ada cara lain tapi ini yang banyak dipakai ya, pakai ini aja. Sekali lagi Kolmogorov-Smirnov itu untuk data besar. Cocoknya ya, itu 60 ke atas pun bagus. Tapi kalau 60 ke bawah, 30 ke bawah, maka lebih sensitif pakai Shapiro-Wilk. Kalau misalnya 10, misalnya data Anda 10 cuma atau 8, cocoknya pakai Shapiro-Wilk. Tetapi walaupun datanya sedikit, ya 8 atau 10, mungkin 6, kesimpulan hasil dari Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk biasanya sama. Ya, biasanya sama. Kalau dibilang normal, ya dua-duanya bilang normal. Kalau tidak normal, bilang tidak normal. Tetapi sewaktu ketika, jika pada data kecil, kesimpulan Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk berbeda, maka Anda pilih yang mana? Suatu ketika Anda menguji, datanya sedikit, mungkin 6, mungkin 5, mungkin 8. Tapi Kolmogorov-Smirnov
bilang tidak normal. Shapiro-Wilk bilang normal. Anda pilih yang mana? Shapiro-Wilk, Prof. Shapiro-Wilk, ya karena data sedikit tadi lebih sensitif. Ya, caranya bagaimana? Entry datanya, analyze, tetap loh ini deskriptif statistik, explore. Sama dengan yang tadi kita pakai tadi ya. Ya, kemudian cuma di situ pilih normality test with plots. Itu, normality test with plots. Nah, gimana cara mengujinya? Setiap uji statistik itu ada nilai, ada angka apa itu hipotesis yang kita uji. Ada namanya HO atau H0, HA atau H1. H0 misalnya di sini atau HO sampel berasal dari populasi distribusi normal. H0 itu sangka-sangka baik. Artinya apa? Kalau Anda menguji distribusi normal, Anda hipotesiskan bahwa itu distribusinya normal. Ya. HA-nya atau H1-nya kebalikannya. Berarti distribusi tidak normal. Gitu. Sangka-sangka baik itu berarti yang H0 adalah distribusi normal. Maka dalam pengujian itu ada alfa adalah 0,05 yang kita pakai. 0,05 ini. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, alfa 0,05 itu derajat kepercayaannya 95%. Gitu. Kemudian nanti Anda cari di dalam statistik Anda itu nilai P. Cuma di dalam SPSS bukan P, significance namanya. SIG, ini SIG ini. Sama saja dengan P ya. Kalau nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, HA-nya yang diterima distribusi tidak normal. Yang perlu Anda ingat, hafalkan, jika lebih kecil dari 0,05, yang diterima HA-nya. Kalau lebih besar dari 0,05, HO atau H0-nya yang diterima. Dalam hal ini karena kita menguji distribusi normal, kalau H0-nya yang diterima, maka distribusinya adalah normal. Baik, kita lihat ya. Satu lagi uji homogenitas data. Uji homogenitas data itu nanti kalau kita menguji dua kelompok data, ya. Apakah dia itu nanti termasuk homogen atau tidak, homogen atau tidak, ya. Itu diuji. Yang dimaksud homogen atau tidak itu apa? Variansnya. Dua data ini variansnya itu beda sedikit, sama atau beda jauh. Kalau variansnya beda jauh berarti dia tidak homogen. Masih ingat apa itu varians? Ayo, kapan itu sudah saya sebut itu. Varians. Nggak ada yang ingat. Varians itu S kuadrat. S itu SD. SD dikuadratkan itu namanya varians. Ya, namanya varians. Itu. Jadi kalau dilihat itu, kenapa tidak SD aja yang dianalisa? SD itu ada plus minusnya. Susah dibandingkan. Maka dikuadratkan. Kalau kuadrat kan nilainya sama-sama positif. Maka dibandingkan. Nah, caranya nanti Anda klik di situ, ya, pada spread level with Levin test, itu pilih untransformed. Untransformed artinya tidak ditransformasi. Datanya yaitu yang kita ambil. Bukan di logkan, bukan di seper X, bukan gitu. Ya, untransformed. Baik, ini kalau normality gini. Ya, ini normality. Anda klik di sini. Untuk explore tadi, ini Anda klik. Kalau untuk homogenitas di situ. Kalau homogenitas berarti sangka-sangka baiknya handle berarti homogen. Variansnya adalah ini. Tapi ini bukan homogen ya, heterogen. Ini berarti tidak normal. Tidak homogen. Oke. Nah, sekarang saya punya data seperti ini. Atau mungkin kembali ke data ini dulu. Ya, data ini dulu ya. Nah, data ini tadi kan Anda punya kan? Data ini tadi. Anda masih simpan. Coba sekarang analisa apakah ini termasuk distribusi normal. Nah, data Anda sudah ada, tinggal statistik. Analyze, ya, explore, maka Anda klik normality-nya.
Siapa yang share? Siapa yang share? Yang lain-lain ya. Coba ya. Ayo, siapa? Ayo. Izin share, Prof. Silakan, Mbak. Untuk outputnya dari kadar protein diuji secara Kolmogorov signifikannya 0,2, sedangkan untuk Sapir-Whorf-nya signifikannya 0,9, Bro. Artinya Artinya apa, Mbak? Diuji Kolmogorov signifikannya 0,2, lebih dari 0,05 sehingga nolnya diterima. Artinya Distribusinya normal, Bro. ya. Terus Dan juga sama Sapir-Whorf signifikannya 0,9, 0 diterima sehingga datanya distribusi normal. jelas ya? Susah, sulit, masih ada kesulitan? Ada yang masih kesulitan? Baik, ya. Ada pertanyaan. Mudah ya. Jadi intinya berarti Anda harus bisa menguji itu adalah distribusi normal atau tidak. Tapi kan saya tidak tahu kemampuan Anda semua ini kan. Harapan saya nanti ya Anda cari contoh atau Anda bikin sendiri ya, atau bikin contoh soal dari buku-buku statistik atau mungkin dari skripsi, mungkin dari tesis, mungkin dari disertasi. Lihat lampirannya. Lihat lampirannya. Itu ada data mentah. Data mentah, coba Anda masukkan, ini distribusi normal atau tidak. Nah, Anda latihan sendiri supaya nanti mahir ya, mengentry datanya dan seterusnya. Ya, sebelum saya teruskan ada pertanyaan? Terus ya, apa terlalu cepat ini? Halo? Cukup jelas, Prof. Yang lain-lain ya, yang lain-lain gimana? Kalau Anda masih ada yang sanksi atau apa, tanya aja lebih baik ya nanti ini supaya nanti bisa sama ya ini kemampuan. Baik, kita teruskan.
Nah, sekarang saya punya ini. Uji normalitas dan homogenitas data sekaligus. Ya, homogenitas itu tadi apa tadi? Untuk melihat variansnya S kuadrat. Kira-kira masih beda signifikan apa enggak. Ini ada tabel penentuan kadar Zn ya dalam sebuah ini, tapi dipakai dua metode A sama metode B. Nah, statistiknya nanti gini bunyinya, apakah ada beda hasil dari metode A sama metode B? Uji T itu namanya, tapi belum ke sana. Ya, hari ini kita masih ke di antara dua data ini distribusi normal apa tidak ya, metode A, data dari metode A ini normal apa enggak, B normal apa enggak. Antara A dan B variansnya homogen atau tidak homogen. Itu sekarang yang Anda kerjakan ya. Jadi gimana? Entry datanya, kemudian cari distribusi normal atau tidak, homogen atau tidak dua data itu. Silakan di entry.
Ada yang sudah? Sudah belum? Entry datanya kayak gini ya, dibawa ke bawah. Ya, dibawa ke bawah begini. Karena datanya itu kan independen. Jadi dari atas, bawah disambung lagi. Sebelah kanannya itu angka 1. Kita kasih angka numerik aja ya. 1, kan tadi jumlahnya ada berapa? 10 kan? Yang 10 pertama kita kasih angka 1, yang kedua ini kedua di sini. Yang dari 11 sampai 20. Sudah belum? Ada yang oke ya. Nah, ini nanti setelah dikasih angka 2 tadi, ini lihat di bawah values. Ini misalnya Anda kasih kadar ZN, satunya metode. Di metode ini yang kedua 1, 2 tadi itu, Anda tekan values-nya, Anda klik sebelah kanan di sini. Maka nanti ada gini ya, mana nggak ada berarti di sini. Itu nanti ada keterangan di situ Anda isikan. Yang 1 itu berarti metode A, ya. Yang 2 metode B gitu. Jadi setelah Anda klik di situ Anda isikan. Yang label 1 itu Anda kasih metode A, yang 2 Anda isi dengan metode B. Terus oke, ya. Selesai, maka keluar ini. Setelah itu Anda klik deskriptif statistik. Ini boleh ya, atau di sini apa tadi, ingin mengetahui, nih berarti explore ya, menggunakan explore itu. Ini yang pakai explore. Ini normality test. Ini adalah untransform. Tapi kalau Anda ingin tahu data deskriptif statistik explore, maka nanti keluar seperti ini. Tentu saja yang kadar ZN ya itu ada di dependent. Ya, kalau metodenya nanti coba langsung Anda klik di situ. Akan keluar seperti ini. Ya. Nggak ada saya kasih petunjuk ya di sini ya. Nggak ada saya kasih petunjuk di situ. Baik, entry datanya sudah? Sudah, Bro. Ya, coba ya Mas. Coba. Silakan Mas. Ini Bro, tadi hasilnya sudah saya
masukkan ke bawah, kemudian metodenya dikasih kode 1 dan 2 dengan diganti melalui variabel view-nya, kemudian diganti nominal isinya. Ini metodenya 1, metode A, 2, metode B. Setelah dimasukkan tadi ya. Ya. Setelah sudah siap datanya, kemudian kita analyze. Yang pertama kita cek dulu untuk normalitas hasil di dependent list. Metodenya ada di factor list, kemudian di plot normalitasnya. Oh ini maaf, bentar Bob, saya untuk normalitasnya metode A hasilnya nilai signifikansinya lebih kurang dari 0,05, jadi H0-nya ditolak. Metode A tidak, distribusinya tidak normal. Kemudian untuk metode B hasil nilainya di atas 0,05, jadi datanya bersifat normal. Ya. Kemudian untuk distribusi homogenitas menggunakan one way ANOVA, hasil jadi dependent list, kemudian faktor menjadi metode. Nah, kemudian di option ada homogeneity of variance test, diklik, kemudian di OK, keluarnya ini tes homogenitasnya. Dari hasil tes ini hasil nilai signifikannya lebih dari 0,05, jadi homogen datanya. Mohon koreksi Prof kalau ada yang salah. Ada komentar dari yang lain? Ada yang komen? Ada yang komen? Izin Prof, izin bertanya. Ya. Jika menggunakan uji homogenitas menggunakan fungsi explore tadi, apa bedanya dengan ANOVA ya Prof? Ya, Makasih. sekarang dicoba Mbak. Dicoba ya, coba di share. Ya langsung di explore itu. Sudah toh tadi? Izin menjawab Prof, hasilnya sama Prof antara Ya. explore dan one way. Iya, coba sekarang siapa memperagakan yang langsung di explore itu kan ada homogeneity sama distribusi normal. Siapa? Tadi Mbak, siapa Anissa? Iya Sudah Prof. Iya. Ya, coba di share ya. Oke, ini variabel view-nya. Jadi banyak ini. Kok banyak ya, tapi nggak apa-apa. Asal nggak bingung aja nggak apa-apa. Ya Prof. Deskriptif, kemudian explore. Baca langsung. Kadar Kemudian dependennya kadar, faktornya metode. Faktor listnya metode. Kemudian di plots-nya ini normality plot test yang spread versus level dengan Levant test-nya pilih untransform, terus continue, terus oke, kemudian keluar
data seperti ini. Hasilnya seperti ini, Prof. Ya, ditutup dulu, Mbak. Outputnya diambil. Oh iya, ini terlihat outputnya, Prof? Belum. Masih variable view itu. Oh ya. Ini. Oke. Ya, terus. Ini deskriptifnya. Ini uji homogenitasnya seperti ini, Prof. Ya. Homogenitasnya. Signifikannya 0,1 lebih besar dari 0,05. Yang mana? Ini, Prof. Yang based on, ya, based on mean ya, based on mean aja. Oh, based on mean 0,072. Ya, sama ya? Ya, sama. Tapi ini kan langsung, nggak usah pakai ANOVA. ANOVA itu varians. Tadi yang saya bilang kan varians. Jadi varian 1 dibanding varian 2. Tapi sama saja, tapi sebaiknya menggunakan ini aja wis langsung. Nggak usah ANOVA, kecuali nanti kalau analisis ANOVA itu. Tapi sekarang enggak, ini pakai ini aja. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusinya gimana? Normal apa enggak dua-duanya? Normal. Normal. Iya, Prof. Benar? Yang metode A tidak normal, Prof. Oh, yang metode A tidak normal. Nggak kelihatan. Iya, metode B normal. Ya. Jelas ya? Bisa? Udah? Prof, terima kasih. Ya. Sekarang tinggal latihan. Ya, kalau tidak latihan, kalau sudah paham tidak apa-apa. Kalau yang kurang-kurang paham, saran saya ada Anda mencari contoh. Mencari contoh di buku silakan, di internet silakan, mau di ini silakan. Tapi Anda latihan. Nah, begitu Anda latihan, Anda masukkan data di situ. Kemudian hasilnya sama, artinya Anda sudah bisa. Tapi tolong yang Anda pakai latihan itu Anda save. Nanti dikumpulkan terakhir, ya. Setiap saya kasih tema, oh ini distribusi normal. Ini tadi statistik deskriptif, Anda latihan. Maka Anda punya file masing-masing. Ya. File ini adalah dokumen Anda, hasil dari statistik yang saya kasih kuliah ini. Suatu ketika kalau Anda lulus, ini adalah dokumen Anda. Oh, caranya begini, caranya begitu. Ya, Anda sudah ini. Setuju ya? Latihannya suatu ketika kalau sudah terakhir nanti dikumpulkan juga sebagai data evaluasi untuk nilai. Karena saya paksa Anda harus latihan supaya Anda paham. Gitu ya. Semakin banyak lebih baik. Kalau minimal 1 lebih baik. Jadi nanti kalau saya berikutnya ngajar misalnya katakanlah profit analysis misalnya. Saya kasih teorinya, saya kasih contoh paling 1, 2. Selanjutnya Anda cari sendiri di bidang Anda. Misalnya, oh nemu dari pustaka ini, ya Anda buat di situ semacam soal ya, ada datanya, kemudian ada entry, kemudian kok ya sama hasilnya. Berarti sudah oke, berarti Anda sudah bisa. Ya, jika Anda tuliskan prosedurnya itu, apa saja yang tadi saya sebut itu, klik apa itu Anda buat, itu untuk Anda sendiri. Nah, kalau seandainya nanti tugas ini Anda kumpulkan bersama semua, berarti Anda belajar dari teman Anda juga waktu contoh-contohnya. Maka Anda kalau bisa jadi dosen statistik, insya Allah Anda sudah paham. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Ya, jadi mudah, tapi kalau tidak latihan seringkali ini. Pelajaran yang terakhir tadi adalah kalau sampelnya independen. Ada 2 ya, independen. Maka itu cara entry-nya dari atas ke bawah. Itu independen. Artinya tidak saling mengkait. Tidak saling mengkait. Jadi nanti kalau Anda belajar uji T itu bisa berpasangan. Itu cara entry-nya berdampingan.
Tapi kalau uji T-nya independen, sampel t-test, sampelnya itu independen, maka cara entry-nya ke bawah. Itu yang perlu diingat. Baik, saya kira cukup ya. Saya berikan waktu bagi Anda sisa dari kuliah ini untuk cari contoh. Ya, cari contoh sekaligus coba Anda kerjakan. Ya, kemudian nanti suatu ketika suatu ini sudah selesai di save, oh berarti contohnya seperti ini. Apa tadi yang perlu digali? Satu adalah uji deskriptif. Uji deskriptif kadang-kadang ya, yang diuji itu macam-macam. Variabelnya juga macam-macam. Di situ deskriptif itu. Ada data, katakanlah ada 100 data. Ternyata data itu dipakai misalnya jenis kelaminnya berbeda, laki perempuan. Kemudian berdasarkan umur, itu sendiri-sendiri itu. Itu gimana analisisnya? Itu sebetulnya analisis deskriptif sama. Tergantung kita sebetulnya menganalisisnya. Tetapi kalau yang sederhana-sederhana saja kayak tadi sih boleh, nggak apa-apa. Baik, cukup ya. Saya leave dulu. Anda silakan untuk meneruskan. Untuk apa tadi? Mencari contoh-contoh atau untuk melatih lagi. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Alif ya. Terima kasih, Prof.